dibakar, tadi sempat saya jelaskan bahwa pelaku ini sempat menolong istrinya. Polres Kutai Timur akhirnya merilis kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam kategori berat berupa dugaan pembakaran oleh suami berinisial AL yang berusia 48 tahun terhadap istrinya yakni NH 35 tahun hingga kritis dan meninggal dunia pada Selasa 11 November 2025. Berdasarkan pemeriksaan terhadap AL dan saksi-saksi terungkap bahwa motif dan awal mula kejadian hingga korban NH serta anaknya yang berusia 6 tahun terkena percikan api hingga mengalami luka bakar. Dari pengakuan tersangka AL, awalnya pelaku dan korban tengah berselisih di rumahnya tepatnya di dapur. Dan kemudian terkait berita ini Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, yakni wartawan dari Tribun Kaltim Nurila Firdaus yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya. Halo rekan Nurila. Ya, selamat siang rekan Alvin. Rekan Nurila bisa dijelaskan secara singkat mungkin kronologi kejadian pembakaran yang menimpa korban seorang ibu rumah tangga di Kutai Timur ini? Ya, rekan Alvin, terima kasih. Selamat siang Tribuners dan dimanapun Anda berada, izin melaporkan kami dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, terkait kronologi dugaan kasus pembakaran oleh suami terhadap istrinya yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan, di mana berdasarkan dari Polres Kutai Timur telah merilis kasus tersebut pada kemarin, Senin 17 November 2025, di mana kronologinya itu peristiwa tersebut berawal dari pada hari Jumat 7 November 2025, di mana pelaku yang berinisial AL berusia 48 tahun uh, telah membakar istrinya yang berinisial NH berusia 35 tahun. Sebetulnya yang diakui oleh AL sendiri kepada kepolisian bahwa dia merasa tertekan selama kurang waktu 6 bulan belakangan ini oleh istrinya yang bernama NH, yaitu korban sendiri. NH ini diakui bahwa menekan suaminya berinisial AL itu selama 6 bulan hingga akhirnya puncaknya pada Jumat 7 November tersebut sekitar pukul 10.30 WITA, di mana AL puncak emosinya semakin tinggi dan akhirnya di dekatnya ada BBM yang berisikan pertalite ya, langsung dia lemparkan kepada NH dan akhirnya menimbulkan kebakaran terhadap tubuh NH hingga 80%. Kemudian dari kasus tersebut juga menyebabkan satu korban dari anaknya, anak kandungnya yang berusia 6 tahun berinisial AA, mengalami luka bakar pada beberapa bagian, yaitu di bagian punggung, kedua paha, dan pantatnya. Demikian, Alvin. Rekan Nurila, lantas terbaru apa saja fakta yang terungkap setelah polisi dan pihak medis melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga korban yang sama-sama mengalami luka bakar? Ya, baik. Kak Novin, dapat kami laporkan terkait fakta baru yang terungkap oleh Polres Kutai Timur kemarin pada saat rilis, yaitu yang pertama, terkait tekanan AL, ternyata sudah selama 6 bulan istrinya menekan soal keuangan atau ekonomi dalam rumah tangganya, yang diketahui bahwa AL ini bekerja sebagai penjaga tambak ikan yang berada di Muara Gabus, Kecamatan Sangatta Selatan, di mana ternyata penghasilannya sebesar 8 juta rupiah per bulan, kisaran segitu ya. Kemudian ternyata dari 8 juta itu tidak hanya untuk istrinya NH itu, tapi untuk menanggung dari 5 anaknya, di mana ternyata AL ini telah menikah sebanyak 2 kali. Yang istri pertamanya telah meninggal dunia dan ada anaknya 3 orang, sudah besar-besar semua, hanya saja dia masih menanggung nafkahnya. Kemudian dari NH sendiri sebagai korban, dia ada 2 anak, yaitu sudah lulus sekolah dan satu lagi yang menjadi korban berinisial AA berusia 6 tahun. Sehingga dari 8 juta itu diakumulasi untuk menafkahi 5 orang anaknya serta istrinya NH. Nah, mungkin NH ini merasa kurang atau bagaimana akhirnya menekan dari AL terkait ekonomi keluarganya. Kemudian fakta selanjutnya yaitu ternyata kemarin ketika rilis AL sempat dibawa ke hadapan para media dan kami menyaksikan bahwa AL ini terduduk di atas kursi roda dengan kondisi wajah yang kurang sehat dan tangan bagian kirinya dari mulai jari hingga bagian siku itu diperban dengan menggunakan perban warna putih, dan disampaikan oleh Polres Kutai Timur bahwa AL ini harus dirujuk ke RSUD Kudungga meskipun dalam penahanan, dan
meskipun dalam pemeriksaan kasus ini ya, tapi dia harus dirujuk ke RSUD Kundungga untuk pada hari ini rujukannya dan besok harus melakukan operasi karena apabila tidak dilakukan operasi segera mungkin kemungkinan luka yang ada di tangan AL ini akan mengalami pembusukan dan harus diamputasi. Demikian Alvin. Baik, Nurila, berarti bisa disimpulkan bahwa meskipun berstatus tersangka, pelaku ini akan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan perawatan medis begitu ya? Iya, siap rekan Alvin. Baik, kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, Nurila, apa motif pelaku melakukan pembakaran terhadap istrinya? Dan tadi sempat dipicu perihal gaji pelaku yang dinilai korban tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah ada motif lain, Nurila? Ya, rekan Alvin sementara ini tidak ada karena memang pelaku sendiri mengaku terhadap polisi ini seperti yang dirilis oleh Polres kemarin bahwa pelaku ini merasa menyesal melakukan kejadian itu. Dia juga merasa menyesal, terpukul bahwa mendengar istrinya telah meninggal dunia pada hari Selasa 11 November 2025 karena dia juga harus merawat anaknya nanti setelah bebas. Mungkin dia berpikir bagaimana nanti nasib anaknya sehingga dia merasa terpukul dan trauma atas kejadian tersebut. Demikian rekan Alvin. Baik, disebutkan oleh Nurila bahwa sang anak akhirnya juga kehilangan sosok ibu dan sang ayah pun harus ditahan begitu ya. Kemudian langkah apa saja yang telah diambil aparat penegak hukum terkait pelaku dan juga anak-anaknya dan dukungan apa yang sedang diberikan kepada korban dan keluarganya saat ini mengingat anak-anaknya ini akhirnya harus kehilangan dua sosok orang tuanya, Nurila. Ya, rekan Alvin, dapat kami sampaikan bahwa dari Polres sendiri sudah mengaku pada hari Minggu, sekitar tanggal 10 November 2025, sebelum rilis, mereka bersama dengan pemerintahan yang diwakili oleh Basnas dan Dinas Sosial berkunjung ke RSUD Kundungga bahwa untuk menjenguk anaknya yang berusia 6 tahun, AA, memang kan ini diketahui sampai saat ini masih berada di RSUD Kundungga mendapatkan perawatan yang intensif dari medis RSUD Kundungga karena memang harus ada penyembuhan dari luka-luka yang saya sebutkan tadi. Mereka dari kepolisian dan Pemkab sudah menjenguk ke sana dan memang kondisinya berlahan membaik, hanya saja masih memerlukan perawatan yang intensif. Saat ini AA sendiri diketahui tengah didampingi oleh kakaknya atau anak pertama dari korban yang sudah tidak sekolah untuk mendampingi perawatan intensif di RSUD Kundungga tersebut. Demikian Alvin. Baik, terima kasih rekan Nulira Firdaus, reporter Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kemana itu? 8 juta ya gajinya. Ih, ada yang ikut juga. Enggak makan. Nah ini mau. Mana? Soalnya selfie saksi terus itu enggak. Enggak. Hati itu baunya sumur. Oh dia enggak kelihatan ya. Mana betul tuh. Let's do it. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.